Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man ba'du. Jamaah pengurus Suriah, pengurus Tanfidiyah dan juga banom-banom NU yang ada di Kecamatan Mustika Jaya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa hadir istiqomah dalam rangka kajian pekanan yang mana pada malam hari ini kita laksanakan di kantor MWJNU Mustika Jaya. Semoga amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sekarang adalah rukun iman. Wa arkanul imani. Kita kayak kira itu atau kayak ngaji di pesantren. Wa arkanu utawi wa arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun, ada 6. Jadi rukun iman ini ada 6. Wajib kita hafal ya. Yang pertama adalah apa? Antuk minabillah, ya. Percaya, beriman kepada Allah. Nanti keterangan selanjutnya. Wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, ya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yaumil akhir, adalah beriman kepada hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdirnya Allah, baik itu yang baik atau maupun yang jelek. Yang pertama antuk minu billah, ay bi annahu wahidun zatan wa sifatan wa af'alan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini disifati dengan wahid, apa esa, baik itu zatan wa sifatan wa af'alan. Jadi apa-apa saja yang terkaitan dengan zatnya Allah ya esa, wa sifatan, baik itu sifat Allah wa af'alan. Qala ba'dhum al-imanu billah lahu arkanu arba'ati iman. Jadi kita harus ngerti bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rukunnya iman tadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan atas dasar kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadza fi awrafil ma'arif. Jadi kalau kita ini mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hari ini kita datang ke sini ini sebenarnya enggak mampu kalau nggak ditolong oleh Allah. Hari ini kita makan, mau kita berkedip saja kalau tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Mau berkedip, ya, mau berhubungan suami istri, ya Mas Chandra, mau nikah, mau thalabul ilmi, mau beribadah, mau jamaah, mau beramal soleh, kalau nggak dengan isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Maka dalam kita menjalankan sholat itu kan ada doa iftitah. Salah satunya adalah supaya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Senantiasa kita esakan. Kita harus terbebas dari kemusyrikan. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa kita itu punya daya upaya, padahal segala daya upaya ini sesungguhnya
atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya baca surah Al-Mulk itu mudah, karena kalau kita baca berapa lama? 2 menit sampai paling 5 menit. Tapi kalau nggak ditolong oleh Allah, ya nggak bakal bisa, nggak bakal terjadi itu. Meskipun kita hafal Quran, meskipun kita ngerti paham Quran, kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Orang sehat, ya, ngangkat beban 1 ton, 1 kental aja kuat gitu. Berangkat ke masjid yang kira-kira dekat dengan rumah, bahkan ada yang perjalanan kadang ini mengikuti puncak gunung, traveling, ya, bawa beban yang berat gitu aja di jalan nih. Tapi masjid yang dekat rumah kadang kita nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita di dalam mengesahkan Allah itu, baik itu zatan wa sifatan wa af'alan, harus meyakini bahwa segala apa yang ada di dunia ini wujudnya atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa pengetahuan seperti itu harus benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa malaikatahu. Jadi wa malaikatihi. Jadi yang kedua adalah iman kepada malaikat. Ai bi anna tilkal jawahir. Ya. Bahwa malaikat itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk yang punya sifat yang luhur, an-nuraniyah, dan juga punya sifat yang diciptakan dari nurnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hambanya Allah yang punya sifat yang mulia nggak mungkin bujuk, nggak mungkin ngapusi. Kita ini kelihatannya berakhlak fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tapi kita itu bisa berbohong, bisa berbuat jelek dan sebagainya. Tapi kalau malaikat siap gerak, berangkat. Suruh baca tasbih terus. Gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya itu sudah dikerjakan. Punya sifatnya. Maka kalau kita lihat hadisnya Rasulullah SAW, salah satu doa yang mustajabah itu doa, ya, sesama muslim bidzohril ghaib, yang mana ketika kita mendoakan saudara kita itu tanpa sepengetahuan dia, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mendoakan kita untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, kalau malaikat ini punya sifat keluhuran, sifat nuraniyah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau misalkan dia mendoakan malaikat itu rasanya tidak tertolak, enggak seperti doa kita, maka itu salah satu sifat luhur. Mudahlah hati kita untuk mendoakan orang lain. Kita berharap, ya, semua warga NU, ya, baik yang hadir yang enggak hadir, semuanya kan panjang umur sehat walafiat. Para guru-guru kita mendoakan, karena beliau nggak hadir hari ini pasti ada halangan dan urusan yang lain. Kita tidak usah memikirkan wah ini berprasangka buruk dan sebagainya. Kita mendoakan beliau, ya, bidzohril ghaib, yang mana doanya diijabah oleh malaikat. Maka doa-doa kita juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena didoakan oleh para malaikat. Nah, keyakinan bahwa kita meyakini bahwa malaikat ini adalah hamba Allah yang punya sifat yang luhur dan juga dari nur itu tidak seperti keyakinan kama za'amal musyrikun, orang-orang musyrik yang meyakini bahwa faqalu al malaikah adalah anak-anaknya Allah. Jadi ada berapa itu malaikat itu dianggap sebagai apa? Anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan, maka kalau malaikat, karena di TV kartun atau apa itu malaikat itu pakai ini
ada sayapnya, cantik gitu. Ya Mas. Tidak seperti itu. Jadi malaikat itu enggak makan, enggak minum, ya. Enggak nikah, enggak lanang, enggak wadon. Ya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, enggak nikah, ya, enggak makan, enggak minum. Nah, kita juga harus menanamkan bahwa kalau kita nih, oh ini harusnya khatib yang ngaji nih. Monggo. Mohon maaf nih, ini para guru-guru nggak datang ini. Harusnya sekjen ya ngaji. Dari kita mengimani bahwa malaikat itu punya sifat ya, makhluk diciptakan oleh Allah, dia nggak makan, nggak minum, itu aja bisa hidup. Terkadang ini ke dalam kehidupan kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat ketika diminta diberikan sifat yang seperti itu, yang luhur, kemudian nggak makan, nggak minum, tapi beliau bisa hidup. Kadang kita nggak yakin bahwa ada loh manusia pun kalau dikehendaki oleh Allah. Zaman dulu para guru-guru kita puasa 40 hari, ada yang benar-benar ngebleng itu, ya nggak makan, nggak minum. Ada yang cuma minumnya 1 gelas air putih pada waktu buka, setelah itu nggak makan, nggak minum lagi. Nah, itu termasuk bagaimana kita meyakini ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ketika memulai segala sesuatu, kita menyandarkan apa yang kita laksanakan ini atas pertolongan Allah dan atas kehendak Allah. Jadi kalau air atau makanan yang kita minum, yang kita makan ini nggak diberikan oleh Allah untuk bisa menguatkan badan kita, ya nggak bakal bisa kita. Mau nggak tidur ya 2 hari atau tidurnya sehari semalam 1 jam, kalau Allah memberikan kekuatan ya kuat. Mau tidurnya 23 jam, besok mau kerja, Allah nggak menyandarkan kita nih ke diri kita kepada Allah, ya nggak bakal kuat. Kadang nih kalau majelis gitu ya, kadang sampai malam, besok jenengan semuanya pada kerja, tapi atas pertolongan Allah kuat-kuat saja kerja, nggak ngantuk. Kalau di rumah wis kelon bojo, udah nikmat ada makan. Besok mau kerja ngangop-ngangop wae. Apa itu? Capek, lemes dan sebagainya. Oh, semalam habis ini. Kalaupun nggak istirahat tidur aja, pengen ini besok kuat. Kalau nggak minta pertolongan kepada Allah, bisa jadi kita ini nggak diberikan daya upaya, kekuatan sama sekali. Jadi dengan kita mengimani malaikat ya, bahwa termasuk makhluk yang istimewa, ini melihat bahwa oh Allah itu bisa menciptakan seperti itu, bisa. Nah, kadang ini bagi orang-orang Salafi Wahabi anti gitu. Kalau para wali-wali Allah itu punya kelebihan, keistimewaan tersendiri. Nah, kalau orang-orang NU udah biasa, misalkan ada Habib Abdul Al-Haddar, ketika diajak muridnya itu begitu kangen, rindu, pengen bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya diajak ke sana kan, Habib Abdul Qadir yang Jeddah ini. Begitu diajak sowan ke sana, ternyata dalam sebuah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan tangannya, bahkan keluar dari makomnya untuk menyalami Habib Abdul Qadir. Itu kalau kita bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah ngerti seperti ini, ya tidak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya ruhnya baginda Nabi ke jasadnya untuk apa? Menjawab salamnya orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kan keistimewaan tersendiri.
Ya beda mungkin dengan kita. Kalau misalkan mati digebukin malaikat, gimana mau bisa kesono kesini, udah repot. Ya, tapi ini hadis. Yes. Wa kutubihi, ya, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ai bi anna Allah Ta'ala anzal kitab ala rusul, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab ini dari sejak Lauhil Mahfuz. Jadi ala lisan malikil fal Quran wa nahwihi. Jadi zaman dulu itu orang-orang kafir Quraisy sempat mengingkari gini. Kalau Quran itu qadim, ya sudah diciptakan oleh Allah sejak di Lauhil Mahfuz. Kok isinya itu ada berkenaan dengan Abu Lahab? Ada kisahnya Sayyidina Ali ketika bersedekah pagi, sedekah malam, sedekah, ya kan, siangnya sedekah. Tujuannya akhirnya kan ada di Al-Baqarah itu, bahwa kita bersedekah itu boleh ditampakkan, tapi yang sirnya lebih gede gitu. Jadi kalau misalkan di ini Ustaz Ali, di masjid-masjid diumumkan biasanya, hari ini Pak Fulan bin Fulan menyumbang 100.000, mohon bisa dikirimkan untuk orang tua beliau. Padahal nyumbangnya 1.500.000. Untuk motivasi aja, wah itu nyumbang 100.000 diumumin. Padahal beliau nyumbangnya 1.500.000 gitu. Diumumkan supaya tadi, wah Sayyidina Ali siang menampakkan sedekahnya. Lah kok bisa katanya Quran itu qadim, kok kisahnya seperti sekarang terjadi Rasulullah SAW. Bahkan nanti sampai yaumil qiyamah Al-Quran bisa menjadi pedoman kita. Nah kayak kita ini gampang saja. Sutradara film gimana, sudah pasti tahu nanti bakal akhirnya gimana. Mas Al nanti mau jadi endingnya seperti apa, nikah dengan siapa, itu tuh Allah Subhanahu wa taala sutradara yang maha sutradara, yang bisa membuat skenario sebaik mungkin untuk kesempurnaan dzatiyah beliau, dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kalau kita meyakini bahwa apa yang dalam Quran itu adalah sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang akan memberikan petunjuk kepada orang, ya, dengan petunjuk-petunjuk ala sifatil qadimah al-qaimah bidzati wal aqdas, dengan segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar saja Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan, keistimewaan dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu mukjizat baginda Nabi yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita baca dan bisa amalkan adalah salah satunya Al-Qur'anul Karim. Maka jangan tinggalkan baca Quran. Ba'dul ulama 3 hari saja kita nggak baca Quran, mati hati kita. Ya, hati kita mati. Maka bagi orang-orang yang awam, kalau kita di Zamrud ada taman kawak-kawak nih, baca Quran ini jangankan baca huruf alif ba tak bingung. Kita makanya kadang izin para guru ini malam ngadain khusus taman kawak-kawak, kalau ibu-ibu taman kiwik-kiwik gitu. Masih alif-alifan gitu. Minimal yang sudah hafal ya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas diamalin, pokoknya dibaca tiap hari. Pagi Al-Ikhlas pada subuh 3 kali, pada maghrib 3 kali. Ijazah dari Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Saqi itu baca 3 kali pada subuh, pada maghrib, pada subuh. Al-Ikhlas yang pertama diniatkan untuk siapa? Untuk orang tua dan guru-guru kita yang nyambung ila Rasulillah SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini kita diberikan taufik hidayah menjadi orang Islam, orang iman yang beriman atas petunjuk orang tua dan guru-guru. Masya Allah. Maaf nih Beb. Karena dia sudah datang, dilanjutkan oleh Kiai Daud.
Ahlan wa sahlan, mohon maaf nih guru. Monggo ya, lanjut ke ini ke. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Hah? Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ya, sejak zaman di Lauhil Mahfuz, Shahifah 3 di bawah itu. Ya, salah satunya ada wala taqrabuz zina, untuk memberikan petunjuk kepada kita jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Maka kita harus mengikuti. Nanti ada keterangan baginda Nabi, orang yang berzina itu 70 tahun amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat orang-orang yang zina itu ya, hidupnya kalau dia nggak tobat ini bakal sengsara. Kemarin guru kita almarhum Kiai Anwar Salim itu beliau ngambil torekohnya di mana? Peta, Bahi Abdul Jalil almarhum. Suatu saat ada wanita perempuan sowan ke Bahi Abdul Jalil. Bahi Jalil ini terkenal doanya yang mustajabah. Maka banyak menteri, wakil presiden pada zaman Pak Harto itu pada sowan ke sana Bahi Abdul Jalil. Jadi doanya mudah diijabah oleh Allah. Ada wanita sowan kepada Bahi Abdul Jalil, minta supaya dagangannya laris karena dia ini single parent ya. Single parent yang harus menghidupi anak-anaknya. Nah, ternyata ya Mbah Jalil itu sebenarnya tahu, tapi karena beliau pengen menutup diri ya diaminkan saja nggih mungkin dagangannya laris. Ternyata perempuan yang datang tadi adalah perempuan nakal. Jadi yang awalnya sepi-sepi saja, tiap malam harus melayani tamu yang luar biasa. Sampai-sampai kecapean nggak bisa. Akhirnya seminggu kemudian sowan Mbah Abdul Jalil. Mbah Jalil, mohon maaf nih, loh sampai. Akhirnya sampai tobat. Jadi itu hasanah keilmuan orang-orang kita itu terkadang seperti itu. Tahu sebenarnya nih orang nggak benar gitu. Tapi kalau dikasih tahu suruh nggak benar, mungkin habis itu lari dari kiai. Begitu di doanya ya diaminkan, akhirnya berujung dengan taubat. Ya, ini salah satu bagaimana contoh kisah wala taqrabuz zina ya, yang mana bahwa zina ini akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Wa rusulihi ay bi anna Allah ta'ala arsala rusulan ilal khalqi lihidayatihim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul ini kepada makhluknya, kepada manusia untuk memberikan hidayah, petunjuk wa islahul amr, dan untuk memberikan contoh-contoh amal soleh ya. Bagaimana di dalam mengarungi hidupnya, dalam setiap harinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu langsung sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia disifatkan kepada utusan-utusannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu banyak sifat-sifatnya Allah yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nih melihat Allah secara langsung susah, membayangkan saja tidak diperbolehkan. Yang paling mudah adalah kita mencontoh bahwa Allah itu memiliki makhluk yang sangat istimewa, yaitu para nabi dan rasul yang dimudahkan
untuk bisa kita contoh, bisa kita lihat supaya kita nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan Rasulullah SAW diciptakan adalah membawa sebanyak-banyaknya umat ini untuk menuju surganya Allah. Kembali ke asal, bahwa kita diciptakan itu dulunya adalah sebagai makhluk surga. Maka kalau kita ini mudah mengkafir-kafirkan orang yang biasa tahlilan, ngaji jamaah, ada maulid, beramal soleh, karena kita kafirkan jadi masuk neraka. Maka mengkafirkan orang itu untuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati, ya. Tidak mudah untuk mengecap orang itu kafir sono sini. Ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau benar tidak ada untungnya, kalau salah kekafiran itu bisa kembali kepada kita. Dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhir, ya. Kita beriman kepada hari akhir, di mana hari akhir itu adalah waktu nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita mengalami kematian. Ini mohon maaf, kalau ada orang nggak percaya, kita ini harus bersyukur nih, pemerintah kemarin bubarin HTI. Ya, HTI itu salah satu pahamnya dia nggak percaya pada hari akhir, siksa kubur, ya, sama qada qadar, baik itu buruk dari Allah. Dari mana kitab-kitabnya? Kalau ngomong orangnya ya seperti orang Syiah berani taqiyah gitu. Tapi kalau dari kitab-kitabnya dan orang-orang yang pernah menjadi orang HTI, dia nggak percaya siksa kubur, fitnah kubur, nanti bahwa dibangunkan kembali setelah kematian, itu nggak percaya. Ya itu kan organisasi-organisasi yang apa? Dipakai alat untuk kekuasaan. Termasuk kemarin di Zamrud itu ada orang itu datang langsung ngomong, ngejak debat, ngamuk-ngamuk gitu. Ternyata referensinya saya sebut aja nih, ada majelis tafsir Quran. Jadi di Solo itu yang menerjemahkan Quran dengan pemikiran sendiri gitu. Jadi seperti anjing halal, kemudian biawak halal, tikus cindil halal. Wah itu bagaimana? Dia pokoknya yang nggak ada dalam Quran, nggak ada larangan, ya dipakai gitu. Yang diharamkan dalam Quran darah, kemudian apa itu bangkai sama babi. Bahkan mengenai hukum najis saja nih. Kencing manusia najis, tapi kalau kencing hayawan kayak apa itu namanya sapi, kambing, enggak najis. Bahkan disampaikan di YouTube-nya itu jelas sendiri. Termasuk kencingnya babi saja itu enggak najis. Waduh, ini benar-benar menyesatkan, jamaahnya banyak. MTA. Itu Masya Allah. Nah, kita nih bersyukur didampingi para guru-guru. Maka kalau kita nih punya prinsip hidup, sebaik mungkin kita harus selalu mendekat para kiai, pada para habaib yang membawa risalah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana ketika nanti di yaumil akhir itu kita dikumpulkan, ya, mulai dari dihisab, ditimbang, terima buku catatan, kemudian nanti ngelewati sirat, tinggal nanti mau masuk surga atau masuk neraka. Ya, ayatkhulal jannah ahadil jannah, untuk orang yang ahli jannah yang masuk surga, wa ahlin nar annar, masuk neraka. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita meyakini yang keenam adalah bahwa Allah menakdirkan segala yang baik dan buruk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ahlu sunnah wal jamaah itu untuk sedikit mengerem gitu gini. Semoga kadang ada ustadz, segala yang baik datangnya dari Allah, yang ada kesalahan datangnya dari kita gitu. Itu salah satu trik kadang kita itu supaya tawadhu, enggak tergolong nanti ada golongan apa itu Jabariyah yang ya gitu ya, yang
Wis pokoknya akhirnya ya sudah, karena ya semuanya itu dari Allah, saya tak nggak usah. Jadi yang baik buruk itu datangnya dari Allah. Berarti saya maksiat itu nanten. Itu kehendak Allah, berarti nggak apa-apa ini. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjaga bahwa apa yang ditakdirkan pada kita, ya yang baik yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan akal, ya, pikiran supaya apa? Kita ini bisa mengerti risalah yang dibawa baginda Nabi yang harus kita ikuti, mana yang baik, mana yang itu hukum-hukum yang wajib, yang yang sunnah, kemudian yang wenang, yang boleh, ya juz, yang diharamkan oleh Allah apa saja. Nah, kita pakai akal pikiran kita untuk mengikuti risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, monggo ada guru kita Habibana Al-Mahbub Al-Habibati dan Kiai Daud. Mohon maaf ya ini. Tadi Kiai Hadi Hasan izin karena masih di Subang, nanti masih ke sana. Ada tambahan Kiai? Iman, rukun iman. Ya di iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini udah hampir sebulan. Karena kalau bahasa kata orang saya ini acara lagi ngeglubet banget. Biasanya ngeglubet itu, ya. Lagi sedang ribet-ribetnya. Ini juga tadi sebelum berangkat ke bidan dulu. Dan seharusnya ini yang ngisi adalah Habiban Al-Mahbub nih, mustasyar kita, ya. Jadi malah nungguin saya. Makalah Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi. Jumlah nabi dan rasul yang kita ketahui ada 124.000 nabi. Itu jumlah nabi dan rasul, 124.000. Kemudian difilter, disortir, yaitu jumlah para rasulnya. Karena nabi dengan rasul berbeda. Nabi mah insanun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Itu nabi, seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, ya, secara syariat, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu nabi. Lantas rasul apa? Rasul insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'maru bitablighihi. Rasul ma yaitu manusia atau seorang insan yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu rasul. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Ada pula yang mengatakan 315. Ya. Dari 313 tersebut difilter kembali kepada para rasul yang wajib kita ketahui. Ada 25 nabi. Itu anak-anak TPQ hafal, tapi giliran kita keder. Ya.
Giliran kita suruh baca nggak hafal kita. Itu 25 para rasul berikut Nabi itu. Dari 25 tersebut, kasihan karena kita udah tua, buru-buru ngapalin yang 25, giliran duit menggampang banget hafalnya. Apalagi yang punya utang mau udah ke data sebelah sini sebelah sono kan gitu. Giliran menghafal kita para nabi 25, kadang-kadang itu susah, sulit. Rukun sholat aja cuman setahu-tahunya udah 17, apa-apa coba, bingung udah. Tanyanya apa ya? Itu difilter kembali supaya kita lebih mudah menghafal. Kira-kira ada 5 para rasul yang disebut ulul azmi. Itu ya, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5. Masih belum hafal juga. Padahal tinggal 5 masih belum hafal. Maka ada khatamin nabi, ya, penutup para nabi. Ya, ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu dari 124.000 nabi itu. Diakhiri dengan nabi akhir zaman, khatamin nabiyin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, menyampaikan syariat kepada kita, menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita. Itu kita diperintahkan untuk beriman. Iman kalau menurut memang secara bahasa ya percaya, beriman. Tapi dalam kitab Majmu'atul Aqidah itu iman menurut secara istilah itu tasdiqul qalbi ma'at talaffudzi bil lisan, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati perintah dan larangannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Iman kepada siapa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu ya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ini makalahnya cuma segini. Atau intinya ini adalah rukun iman. Setelah rukun Islam belum berarti ya? Ada rukun Islamnya kan? Ya ada tuh, Pak Arkanul Islam. Setelah rukun Islam kemarin, ya, maka di sini ada rukun iman. Itu penting karena apa? Iman buat diri kita tauhid, hakikat, torekat, makrifat, apa? Syariat, torekat, hakikat itu ya. Kalau syariat, jadi apa namanya, dikuatkannya dengan ilmu fikih, itu syariat. Itu kalau hakikat dikuatkannya dengan ilmu tauhid. Itu kalau tarekat itu dikuatkannya dengan ilmu tasawuf. Tuh kudu bareng tuh 3. Karena tasawwafa itu kan bila tafaqquh faqad tazanna. Siapa orang yang tasawuf, ngaku paling hebat, ngaku paling berakhlak, tapi kagak ngaji ilmu fikih, faqad tazanna. Itu seperti ya gelo ya, atau ada yang menyebutkan itu kafir zindik, ada ya, tazandaq. Ada yang menyebutkan gelo, atau gelo, geblek kalau bahasa saya mah. Itu ya, ada orang yang ngaji tasawuf, kayaknya paling hebat banget, padahal fikihnya nggak dikaji. Makanya dari Jatman juga kemarin Mudir Mustika Jaya itu minta pengajian yang diberikan atau yang diperintahkan oleh Habibana apa ngaji ini aja, Fathul Qorib. Aduh itu ya, suruh ngaji fikih dulu. Itu suruh ngaji fikih dulu tuh. Itu dibantu dengan fikihnya, itu syariat.
Kalau tarekat itu tasawufnya, akhlaknya itu kudu bareng tiga. Lir ibarat rumah, tauhid adalah pondasi. Kalau rumah nggak ada pondasinya, ya gempa dikit aja udah roboh. Apalagi ini mah rumahnya bukan rumah yang gedung begini. Ini mah rumahnya udah rumah dari bambu, pondasinya kagak ada. Ketiup angin juga ngegobrak. Itu. Kecuali kalau rumahnya dari bangunan seperti ini, tetap kalau nggak ada pondasinya sekali gempa ya roboh. Itu pun manusia. Ya, itu pun manusia nggak punya pondasi, nggak punya tauhid, lah mau beribadah ke siapa? Ngaji fikih, akhlak mah akhlak, tapi bingung saya ibadah ke siapa? Kan gitu. Tuh harus kumpul itu. Ibaratnya pondasi tauhid itu keimanan. Kemudian fikihnya, syariatnya ibaratnya tembok rumah. Kita kadang-kadang punya rumah, ada atap, ada pondasi, nggak punya tembok. Lalu transparan banget kita. Ya, Mas Chandra lagi mandi, kayak ketahuan. Ini itu kata apa? Rumahnya nggak ada temboknya, kan gitu. Sekalipun memang zaman sekarang temboknya kaca, yang penting ada satir, ada temboknya, ada apa namanya penghalangnya, kan gitu. Ngaji ilmu fikih, ngaji juga tauhid, tapi kudu make akhlak tasawuf. Karena banyak orang zaman sekarang ngaji ilmu fikih juga, ngaji walaupun cuma hanya sebentar, lewat YouTube juga bisa, tapi nggak punya akhlak. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling bener, kan begitu. Baru cuma hafal 2 ayat Al-Quran, ya. Udah ngebongkar hadis, udah ngebongkar MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Saya ingat banget itu. Ingat banget sih. Waktu di Masjid Kiai Hasyim Asy'ari di Jakarta, ada tuh Masjid Hasyim Asy'ari kan. Di situ ngobrol pertama Mas Anang dulu. Ternyata yang ikut khutbah itu, ikut pelatihan khutbah bukan cuman orang-orang kita. Dari kalangan mereka juga ada. Mas Anang ngobrol lama gitu, saya emang nggak tahu, ngopi aja saya. Ya nyamperin prak ngobrol, ngobrolnya ternyata dia ngaku saya dari MTA, saya dari Majelis Tafsir Al-Quran. Waduh, dahsyat. Itu Mas Anang ngobrol, kesana kemari itu tentang kunut. Ya silakan Anda, pas saya emang nggak kunut itu, hayo aja gitu. Langsung saya ngikut ngopi bareng. Saya emang ngebahasnya cuma sedikit. Ya. Tentang masalah dia katanya ibadah secara khusus, yang secara umum. Itu kalau di bahasa nahwu sorobnya ada yang khusus yang umum itu antara nakiroh dan ma'rifat. Jangan ke situ-situ dah bahasanya, saya nggak ngerti. Lah karena bagaimana mau bongkar tafsir Al-Quran nahwu sorobnya kagak belegup. Kan begitu? Yang membongkar tafsir, yang bisa mengkaji tafsir adalah orang yang ngerti nahwu sorobnya, ngerti. Lah ini nahwu sorob kagak ngerti, cuman seterjemah-terjemahnya saya dari tafsir Al-Quran. Kira-kira bagaimana itu? Ya, itu baru cuman hanya seperti itu, merasa bangga, merasa diri paling bisa. Ya, Al-Quran baru belajar Al-Quran baru minggu kemarin. Kan gitu. Kalau kita mah yang namanya sholat, biasa kan kebiasaan orang NU mah udah beres qomat sholatnya lama. Karena apa? Ya begitu, bedorong-dorong. Ayo dah, kita lagi ya ayo. Lah kalau model orang-orang yang kalangan minhum kan, ya nggak disuruh lagi, udah main maju aja kan gitu. Nggak disuruh udah main maju aja. Padahal batal, dia ngapa? Majunya depan imam. Ya bikin agak batal. Pengen imam di depan imam kan gitu. Gitu. Cuman kita juga jangan dibiasakan, ya. Orang NU jadi imam juga imam masbuk, apalagi makmumnya, gitu. Karena apa? Kita menganggapnya sepele kadang-kadang. Ayo Isa kita sholat berjamaah, udah tahu dalilnya gitu. Wa yundabu takhiru sholatil isya. Disunahkan mengakhirkan sholat isya. Ayo aja jadi lama jadi gitu. Padahal itu fas'au ila dzikrillah, baik dari sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya itu.
Itu kebiasaannya kita, reaksi cepatnya, makanya bukan dari ngurusin jenazah doang sebenarnya. Ya. Saya terus terang dari pribadi, kalau misalnya tatkala sholat bed di mana, di tempat mana nih, saya lihat dulu nih, wah kira-kira orangnya kalangan minhum bukan, kan gitu. Apa tuh jatuh? Karena apa? Takutnya bukan dari kalangan kita. Tatkala kita sholat yang berbeda haluan dengan kita, yang berbeda dengan akidah kita, lah tatkala kita sholat belum tentu sah sholat kita. Yang penting saya udah punya modal. Satu, punya modalnya. Emangnya baca Al-Quran cuma sebaca-bacanya? Kiroatnya kita kiroat mana? Silsilahnya nyampe ke mana? Itu penting. Nggak cuma hanya sebatas, wah udah yang penting sama kata guru saya. Yang bagusnya itu kita udah punya syahadat. Ada silsilahnya bacaan Al-Quran kita nyampe mana kira-kira? Apakah nyampe ke Sayyidina Utsman? Apakah nyampe ke Sayyidina Umar? Apakah nyampe ke Sayyidina Ali? Apakah nyampe ke Sayyidina Abu Bakar? Kan gitu. Takut pas ditelusuri ntar nyampe ke Abu Jahal, ngeri. Aduh gitu. Abu Jahal. Aduh gitu. Perlu itu. Makanya tatkala sholat di mana-mana daripada orang yang imamin, udah lebih baik saya yang maju. Orang pada nyuruh-nyuruh begini, ya udah biarin saya sekali suruh, saya langsung maju. Gitu. Karena apa? Itu takutnya seperti itu. Orang yang bukan kalangan kita. Ingat banget kemarin lagi sholat maghrib di rest area yang menuju ke Bogor tuh, rest area berapa itu? Baru keluar dari Bekasi itu. Iya pokoknya itu dah, lupa saya. Ya, sholat baru datang dia udah langsung maju tuh. Wah bener ciri kata saya. Langsung baca cuman alam taro sama liila, hancur bener itu bacanya. Berani ngejamin saya. Ya. Tapi berani. Itu. Tapi berani. Makanya kita jangan kalah cepat yang seperti itu. Sama kita ngimamin sholat kalau kita bisa. Ya kalau enggak mah dah yang makmum aja dah. Makmum aja, nyari yang benar-benar kalangan kita gitu. Ya buat kalangan awam mah enak, lo buat kalangan yang paham bingung. Ya, kalau kata Rois kita, jadi kalangan yang ustad yang bingung kalau sholat jadi masbuk nih, kira-kira imamnya fasih apa kagak kan begitu. Gitu. Imamnya fasih apa fasek nih kira-kira. Kan gitu. Ya, waduh, bahaya kan gitu. Yang buat kalangan imam mau bilang yang penting sholat aja udah bodo amat yang depan bagaimana. Kan gitu. Karena diterimanya mentor nomor belakangan, yang penting sholat ya gitu. Itu kita. Ya. Tapi kalau misalnya kalangan alim itu sholat juga benar-benar hati-hati. Gitu. Ya. Ini pentingnya rukun iman. Ya, pentingnya rukun iman adalah pondasi kita. Kuatkan keimanan kita dengan apa? Dengan banyak mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Karena apa? Pengen nguatin iman ya nambahin ilmu. Lah kalau pengen kuat iman, ilmu kagak nambah, bagaimana iman kita kuat? Itu. Makanya ngaji dimanapun, kalau selagi kita masih sehat, jalan terus. Ya, jalan terus, mau dimanapun tempatnya. Jangan mikirin, ya kagak ada orang, ya kagak ada orang. Ntar yang sana mikir, wah nggak ada orang, sebelah sana mikir nggak ada orang, akhirnya nggak ada yang datang. Itu karena mikirnya semuanya begitu semua. Makanya jangan nungguin seran kira-kira ada orang kan. Lah kalau semuanya yang lain nungguin begitu semua, lah kagak ada yang datang. Kan gitu. Jalan aja udah. Walaupun saya kagak datang, kan ada mustasar kita. Ya ada Habib Adi, ada Ustaz Adi Hasan, ada Ustaz Adit, dan asatid yang lainnya gitu. Takutnya saya kagak datang jadi tanfinnya kagak datang. Males banget, saya takut begitu. Setiap orang punya kesibukan masing-masing, kadang-kadang yang susah, yang urgen, yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya kita kudu banyak husnudzon di sebelah situ ya. Secara harus banyak husnudzon. Yang penting mah ini kewajiban kita jalan bagaimanapun caranya. Itu. Kalau kita begitu mulu, jadi dosa mulu bawaannya. Karena apa? Suudzon terus kita. Itu. Ya. Perbanyaklah husnudzon. Padahal dikit banget miris itu antara husnudzon, suudzon. Mainannya hati. Cuman di sini padahal tempatnya. Cuman beda dikit dosa. Beda dikit pahala. Kira-kira yang mana kita? Apa mending husnudzon apa mending suudzon kan gitu? Apa khairdon? Bagusan lagi. Ya gitu dah. Mungkin para hadirin ataupun para kawan-kawan sekalian ada yang
Ada yang mau bertanya? Ya, dipersilakan, mumpung ada guru kita Ustaz Adit. Silakan. Ada pertanyaan dari tutup doa sama berbagi. بسم الله الرحمن الرحيم بنياتي أن الله يفتح علينا أبواب الخير وتفوت العارفين ويرزقنا الصحة والسلامة والعافية وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa ya Rabbana atarafna ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala laga ashrafna فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخنان وكن ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا بك اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد دش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lima aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad